Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Rahmania dari kelas 2 D3 ITA NRP 210312111 akan menjelaskan materi dari mata kuliah basis data lanjut teori dari pertemuan 12 atau minggu ke-12. Langsung saja untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Kedua, dapat mendesain model data multidimensi. Yang ketiga, memahami online analytical processing atau OLAP. Kemudian memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Selanjutnya, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse ke decision support, yaitu pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Kemudian model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi, misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales. Dimensinya adalah produk atau PID, lokasi atau log ID, dan waktu atau time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Kemudian tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension tabel. Nah, ini adalah tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Nah, operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi, misalnya cari total penjualan sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Kemudian jenis-jenis query OLAP adalah yang pertama adalah rollup, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi, misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan. Maka total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua adalah drill down, adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Kemudian yang ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Nah, ini adalah cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query sebagai berikut, sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model sama dengan tipe apa yang akan dimodelkan. Grain itu apa, dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Kemudian dimensi itu dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekor tabel fakta. Kemudian ukuran apa sih yang akan mengumpulkan masing-masing rekor tabel fakta. Nah, suatu data warehouse didasarkan pada satu model atau multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item, itu ada atributnya, atau time. Tabel fakta memuat ukuran seperti $sold dan kunci untuk tiap dimensi tabel terkait. Nah, berikut arsitektur dari data warehouse.
Nah, ini implementasi data warehouse. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional cells dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Ini query-nya. Nah, kita masuk ke latihan soal. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Ya, jawabannya, decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Yang pertama, desain untuk memanage. Pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Dan desain untuk peningkatan performasi. Banyak teknik yang dapat digunakan untuk desainer untuk meningkatkan performasi Queen. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Nah, model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk atau PID, lokasi atau log ID, dan waktu atau time ID. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time, sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti solar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Nah, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Jawabannya, tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Kemudian tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nah, untuk yang nomor 5, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehouse dan OLAP? Nah, view ini digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek berbisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya menggunakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.